Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri Handayani. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, tingkat 1, semester 1, kelas A. Di video ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan, di mana fungsinya untuk tempat berkembang biak pada wanita. Dalam sistem reproduksi ini terdapat yang namanya genetalia. Genetalia itu terbagi menjadi dua, yaitu genetalia eksternal dan genetalia internal. Yang kita bahas pertama adalah genetalia eksternal. Ya. Ini gambar genetalia eksternal. Bisa kalian lihat. Genetalia eksternal ini terdapat beberapa bagian. Ya, yang pertama, yang paling atas ini namanya mons pubis. Mons pubis. Mons pubis ini adalah bantalan lemak yang berada di atas simfisis pubis, di mana mons pubis ini akan ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Terus yang kedua, di samping kiri kanan vagina, ada namanya labia mayora dan labia minora. Labia mayora adalah bibir tebal vagina yang berada di luar, dan labia minora adalah bibir kecil vagina yang berada di dalam. Di mana fungsinya selanjutnya ada namanya klitoris. Ya, ada namanya klitoris. Klitoris ini adalah bagian yang memberikan rangsangan pada saat melakukan hubungan intim. Terus ada namanya uretra. Uretra ini adalah saluran yang mengeluarkan urin setelah proses berkemih. Di bawahnya ada namanya himen atau selaput darah, di mana himen ini fungsinya untuk melindungi vagina dari kotoran yang akan masuk ke vagina. Terus ada namanya vagina. Vagina ini adalah tempat keluarnya janin. Ya. Di bawah vagina ada namanya perineum. Perineum ini adalah jarak antara vagina dengan anus. Yang terakhir ada namanya anus. Anus ini adalah tempat keluarnya sisa feses dari tubuh manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang genetalia internal. Gambarnya seperti ini. Pada genetalia internal ini terdapat beberapa bagian, diantaranya ada uterus, yang paling atas ada uterus. Uterus atau rahim ini tempat perkembangan janin apabila terjadi fertilisasi. Terus di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur atau pematangan sel telur, dan tempat terbentuknya hormon seksual pada wanita, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Terus ada namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini yaitu jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Terus pada tuba Fallopi ini ada namanya ampula tuba. Ampula tuba adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Terus ada namanya fimbre atau fimbriae, yaitu fungsinya untuk menangkap sel telur supaya berada pada tempatnya. Terus ada namanya serviks. Serviks atau mulut rahim ini menghasilkan selaput lendir, di mana selaput lendir ini berfungsi untuk membantu sel sperma masuk melalui vagina. Pelvis terbagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor sering juga disebut dengan pars pelvis. Pars pelvis terletak di atas linea terminalis. Fungsinya yaitu untuk menyokong organ abdomen.
Sedangkan yang kedua yaitu pelvis minor atau true pelvis itu terletak di bawah linea terminalis. Fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Bagian panggul terbagi menjadi 4, yaitu 2 tulang koksai, ada sakrum, dan ada di bawahnya tulang koksigis. Tulang koksai terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tulang ilium, istium, dan ada pubis. Ilium terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang tebal di sini namanya crista iliaca, dan yang menonjol di sini namanya spina iliaca. Pubis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ramus superior oisis pubis dan ramus inferior oisis pubis. Selanjutnya kita bahas tentang artikulasio. Artikulasio ada 4, yaitu artikulasio sacroiliaca, di mana sacroiliaca ini menghubungkan antara ilium dan sacrum. Yang kedua ada namanya artikulasio coccygia. Artikulasio coccygia, di mana artikulasio ini menghubungkan antara coccyges antara coccyges dengan sacrum. Terus ada namanya artikulasio symphysis pubis, di mana menghubungkan antara symphysis sinistra dan symphysis dextra. Selanjutnya ada ligamen. Ligamen di sini namanya ligamen iliolumbale. Di sini nanti bisa kita cantumkan gambarnya. Di sini ada namanya ligamen inguinale. Terus di sini ada namanya ligamen sacrospinale, dan yang di sini namanya ligamen sacrotuberale. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang otot atau muskulus. Ya, muskulus ini ada beberapa bagian. Di sini ada namanya musculus gracilis, berada di sini. Terus ada namanya musculus ischia capornosus, ya, berada di atas permukaan perineum. Terus ada namanya musculus bulbospongiosus yang melingkari vagina. Terus ada namanya musculus transversus perinei superficialis, ya, yang berada di sini, berada pada sekat ini, yang menyerupai sekat. Terus ada namanya musculus picter ani externus, berada di sini. Terus ada namanya musculus levator ani. Dan yang terakhir ada namanya musculus gluteus maximus, yaitu tempat penyuntikan. Selanjutnya ada namanya antropoid. Antropoid ini spina ischiadikanya tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada pria. Namun jika ada wanita yang memiliki bentuk panggul seperti ini, itu hanya ditemukan pada wanita yang berperawakan tinggi. Yang terakhir ada namanya platypeloid, di mana diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anteroposteriornya. Jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini ada 4. Di antaranya ada yang bernama ginekoid, android, antropoid, dan platypeloid. Bentuk panggul ginekoid ini terbentuk menyerupai seperti lingkaran. Spina iliakanya tumpul dan arkus pubisnya membulat. Bentuk panggul ginekoid ini paling banyak ditemukan sejumlah 41% wanita. Terus ada namanya android. Android ini sakrumnya datar, tidak menonjol. Spina ischiadikanya menonjol, 33% pria.
Jika ada wanita yang memiliki bentuk panggul seperti ini atau bentuk panggul android ini, maka akan mempersulit jalan persalinan. Terus, selanjutnya kita ke pemeriksaan panggul luar. Tujuannya untuk menilai keadaan dan bentuk panggul apabila terjadi kelainan. Di sini ada namanya distansia spinarum, terus ada namanya distansia cristarum, conjugata externa, dan lingkar panggul. Distansia spinarum ini dihitung dari spina iliaca anterior superior, dextra dan sinistra. Normalnya 23 sampai 26 cm. Terus distansia cristarum ini dihitung dari crista iliaca, dextra dan sinistra. Jarak normalnya 26 sampai 29. Selanjutnya, konjugata eksterna dari ujung simfisis pubis ke ruas lumbal 5. Jarak normalnya 18 sampai 20. Terus lingkar panggul. Lingkar panggul diukur dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior.